mangkono ngelmu kang nyoto sanyatane mung weres seping ati ronon cuklo sukeng tias yenten hino Norakoyo si punggung anggongkong nunggong hung-hungan sadina-dina aja mangkono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi dengan saya Mas Anom. Kali ini kita kedatangan tamu yang kemarin alhamdulillah sempat ketemu dan sekarang berkunjung lagi di paguyuban kami. Inilah paguyuban kami. Mungkin pemirsa belum tahu selama ini di mana tempat Mas Anom. Nah, ini alhamdulillah malam ini kita ada di gubuk Mas Anom. Tema kami malam ini adalah membahas tentang ilmu laduni. Laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijogo. Bukan laduni, Pak. Bukan laduni saja ya. Ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi, ya. Monggo Mas Angga kalau mau bertanya. Ini mau tanya sedikit ini Gus ya. Pertama-tama di sini kami memetik dari yang disampaikan oleh Gus tadi, mengajarkan ilmu ataupun karomah laduni ya, laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, di sini bagaimana cara mendapatkan ilmu karomah itu sendiri? Kalau seandainya dari sekian banyak murid-murid Gus ini yang ada ini, bagaimana? Apakah langsung dikasih ataupun bagaimana cara pemberiannya? Dan apa itu sih laduni itu, Gus? Nah, mungkin sudah saya jawab ini Pak ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, ketika ada saudara baru yang hendak masuk di paguyuban ataupun hendak belajar bareng dengan Mas Anom, yang pertama harus bersedia mandi tobat. Setelah itu sholat tobat. Setelah mandi tobat dan sholat tobat, maka saudara yang akan gabung baru ini ditanya terlebih dahulu apakah mau menjalankan zikrullah, zikir-zikir yang nantinya kita ijazahkan. Nah, itu yang kita tanyakan pertama. Dan yang kedua, apa sih ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijogo ini? Perlu pemirsa ketahui
bahwa ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga adalah sarana siar. Kok bisa diomongkan sarana siar? Jadi dalam mengajarkan ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga ini diwajibkan berzikir sampai beratus-ratus kali. Setelah berzikir, apa yang menyebabkan itu menjadi siar ataupun yang dikatakan siar? Siarnya adalah dalam pantangan-pantangan ilmu laduni. Ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga ini melarang seluruh yang mengamalkannya itu berbuat zalim, berkata yang tidak baik, berzina, berjudi, mabuk, maling, terus apalagi itu yang dilarang oleh agama. Cuman artinya pada intinya itu Gus ya, mana yang dilarang oleh agama itulah yang dilarang oleh larangan-larangan daripada ilmu laduni itu sendiri ya Pak Gus ya. Betul. Jadi apa yang dilarang oleh agama, jadi oleh penghayat ilmu karomah Kanjeng Sunan Kalijaga itu juga dilarang. Jadi apabila itu pantangannya dilarang, maka ilmu tersebut akan nutup kembali, bukan hilang, tapi tertutup kembali oleh hijab-hijab kesalahan kita tadi. Jadi ada lagi ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga ini, Mas. Jadi seperti ini. Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dirinya ke dalam kolbunya, maka Allah akan memberikan ilmu di sisinya. Itu ilmu laduni. Artinya dari ini tadi Gus ya, zikir-zikir yang disampaikan tadi itu sudah ada teknik-teknik tersendiri Gus ya. Betul, ada tekniknya, ada kadar-kadarnya. Jadi kalau tingkat 1 itu zikirnya seperti ini. Kalau tingkat 2 zikirnya seperti ini, tingkat 3 seperti ini, dan seluruh keilmuan laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga di seluruh Nusantara ini itu sama. Begitu sudah disuruh mandi tobat, sholat tobat, lalu dibaiatkan, Mas. Oh, dibaiatkan ya? Iya, ada baiat namanya, itu dibaiat supaya ilmu tersebut tersambung ataupun ilmu tersebut terbuka. Jadi seperti itu, Mas. Oh, jadi artinya siapapun itu bisa ikut. Cuman di sini tidak dibatasi usia, apa anak-anak, remaja ataupun tua itu apa boleh di sini mengikuti ajaran daripada laduni itu sendiri, Gus. Pokoknya anak-anak SD ataupun umur 10-15 tahun bisa nggak itu, Gus? Jadi kalau saya di paguyuban ini ya, Mas Angga ya, di paguyuban ini kita batasi umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan juga itu. Karena apa? Karena di situ diajarkan zikirullah. Jadi takutnya salah pemakaian, salah kadar-kadarnya di situ. Dan di sini juga saya ajarkan apa? Pengobatan, terapi. Jadi bukan hanya dididik untuk berzikir, tapi dididik juga ada untuk seperti pengobatan itu, Gus ya. Insya Allah. Jadi seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di luaran sana, seluruh saudara-saudara saya satu karomah, satu keilmuan. Bahkan saudara-saudara kita yang mengamalkan ilmu kebatinan lain itu selalu mengajarkan apa? Tentang kebaikan. Jadi ilmu laduni ini pada dasarnya hanya mengajak orang untuk berbuat baik, untuk mengajak orang berzikir,
untuk mengajak orang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah keilmuannya itu bonus, Mas. Nah, kemarin itu saya lihat Gus ya di apa namanya, di media sosial itu kebanyakan orang-orang itu mengajarkan ilmu laduni. Itu apakah benar di situ, Gus ya? Ada sejenis kayak kebatinan lah, Gus ya. Ada bisa mental. Itu apa benar sih, Gus? Oh, sudah bawaan bonus daripada ilmu laduni itu sendiri, Gus? Ya, insya Allah semuanya ilmu itu datangnya dari Allah, Mas Angga ya. Jadi apabila kita yakin kepada Allah, benar-benar yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan. Jadi dengan dibaiatkan, maka ilmu tersebut akan langsung aktif. Dan aktif apabila dia melanggar pantangan-pantangan, maka ilmu tersebut akan nutup lagi. Jadi bagi pemirsa, satu aliran, satu penghayat ilmu kebatinan Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, saran saya jangan ada keraguan, terus tingkatkan zikirnya, kuatkan kolbunya, terus belajar dan belajar, jangan berhenti belajar. Jadi amalkan dengan baik, zikirkan dengan baik, jangan bersuudzon dengan gurumu. Karena apa? Ketika kamu bersuudzon dengan gurumu, maka ilmu-ilmu yang kamu dapatkan dari gurumu itu tidak barokah. Itu saran saya, Mas Angga. Jadi apalagi yang mau ditanyakan? Jadi di sini kan apa sudah lama, Gus ya, didirikannya paguyuban ini. Paguyuban ini didirikan apa sudah lama, dan apa sih nama paguyuban ini, Gus? Kita kan sudah berapa kali ketemu, Gus? Sudah 2 kali kalau tidak salah ini, Gus. Betul. Kemarin itu katanya paguyuban ini aliran sesat kalau nggak salah ya. Ada isu aliran sesat ini, kemudian kami mencoba menelusuri lagi, ada katanya mengajarkan tentang laduni. Nah, sudah beberapa tahun berdirinya paguyuban ini, Gus, dan apa sih namanya? Alhamdulillah, saya mendirikan paguyuban ini pada tahun 2020 kemarin. Setelah saya dinyatakan oleh guru saya itu dibolehkan untuk buka sebuah tempat belajar mengajar ya, itu saya dirikan tahun 2020 tanggal 20 bulan 2. Jadi belum lama, Pak. Belum lama. Alhamdulillah belum lama, dan alhamdulillah muridnya kita nggak ada kata murid. Ya? Nggak ada kata murid, yang ada kita saudara ya. Kita alhamdulillah sudah banyak, alhamdulillah juga dari berbagai daerah di seputaran Oku Timur ini, Pak. Dari berbagai daerah, dari berbagai macam suku. Alhamdulillah, karena kita Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi kita tidak memandang siapapun dan dari manapun, Gus ya. Iya. Jadi apalagi yang mau ditanyakan oleh tidak ada nama-nama apa dari paguyuban ini, Gus ya? Alhamdulillah, oleh guru saya dulu, sebelum guru saya meninggal dunia, itu beliau berpesan kepada saya dulu, katanya kalau kamu mendirikan suatu tempat mengajarkan ilmu-ilmu yang kamu dapatkan, itu pakailah dengan nama Paguyuban Laduni Perisai Batin Taliroso. Paguyuban Laduni Perisai Batin Taliroso. Panjang, sangat panjang tuh, Gus ya. Alhamdulillah. Nah, jadi seandainya begini, Gus, terakhir ini, Gus. Seandainya ada saudara-saudara saya yang lain yang di jauh di sana yang ingin ikut di dalam, ingin masuk dalam paguyuban ini, kira-kira ada keterbatasan waktu, apa boleh ataupun tidak, Gus? Ataupun sudah dibatasi muridnya? Ini saudaranya di sini, Gus.
Alhamdulillah kita tidak membatasi yang namanya orang yang berniat belajar, asal niatnya bersungguh-sungguh Pak Angga. Iya. Ingin belajar, ingin memperbaiki diri lewat paguyuban laduni perisai batin tali rasa. Yang pertama. Yang kedua, siap menjalankan sholat 5 waktu. Yang ketiga, siap hijrah. Misalnya beliau-beliau itu tadinya kurang baik menjadi ya. baik. Terus niatkan dalam hati benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya Pak. Jadi syarat yang mutlak itu tidak ada, artinya syarat itu dari diri sendiri itu Gus ya. Alhamdulillah tidak ada Pak. Kita tidak memberikan syarat-syarat yang aneh-aneh dan neko-neko, yang mahar tidak, yang ini tidak, dan mohon maaf saya juga tidak menerima baiatan jarak jauh. Karena banyak di yang japri saya itu banyak sekali Mas Angga yang minta baiat jarak jauh itu. Jadi ada yang minta baiat jarak jauh Gus. Saya nggak bisa, saya jawab terus nggak bisa. Karena apa? Yang dekat aja saya susah, apalagi yang jauh. Malah saya semakin banyak dosa ketika orang itu tidak mau mengamalkan atau dia bingung kan seperti itu. Betul. Nah, dan ada lagi yang tanya dengan saya Pak Angga, ini yang lebih lebih miris lagi Pak Angga. Ada yang tanya bahwa berapa maharnya Gus. Nah ini saya sudah menyangkut dengan apa namanya itu, tentang materi. Jadi ya. saya katakan kepada pemirsa yang ada di rumah maupun di mana-mana, saya katakan, saya Mas Anom tidak meminta yang namanya mahar 1% pun. Jadi kita memang betul-betul ikhlas. Betul-betul. Saya tidak ikhlas Pak. Iya. Karena ini sudah kewajiban. Kewajiban ya. Kewajiban saya memberitahu, mau itu dijalankan, mau tidak. Yang penting saya poin pertama, syiar. Sedikit pun ilmu yang saya dapatkan akan saya berikan, akan saya buat untuk syiar. Jadi syiar itu bagaimana? Mengingatkan saudara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terus sholat, terus berzikir dan sebagainya. Mau lihat tempat-tempat kita zikir Pak? Ya boleh, di mana itu Gus? Di sini berapa jauh lagi? Aduh, ini tempat zikir kita. Ini agak kurang, badannya kurang sehat Gus ya? Alhamdulillah, karena banyak begadang. Ini anak-anak pakai lampu-lampu yang seperti ini. Jadi banyak anak-anak. Nah, ini tempat zikir kita. Jadi tempat zikir kita ini kebetulan lagi habis hujan ini Pak. Jadi lagi katok hujan. Lagi hujan. Nah, ini tempat zikir kita. Itu memang kita buat di luaran supaya lebih menyatu dengan alam semesta. Jadi kalau di sini ada saudara kita yang mandi tobat, sholat tobat, saya suruh masuk ke sini. Jadi biar supaya lebih tenang, nggak ada gangguan apapun. Jadi supaya dia bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti biasanya ini dimatikan Pak, lampu-lampunya dimatikan. Jadi gelap kulit Gus ya. Dimatikan itu bukan apa, supaya orang yang berzikir itu lebih tenang, dan kalau nangis juga Pak, itu tidak malu. Karena kadang di atas sana ada orang, jadi kalau nangis kan malu gitu ya. Inilah tempat kita. Selama ini mungkin pemirsa tidak tahu di mana tempatnya Mas Anom. Alhamdulillah Mas Anom tempatnya di gubuk ini. Jadi seperti itu Pak. Jadi mungkin kita di sini kembali lagi? Kembali lagi ya Gus ya. Iya, monggo. Kita kembali lagi di tempat duduk lagi. Tadi Mas Angga sudah ngopi? Sudah ini Gus, sudah ngopi. Ya tadi sudah, masih kecapean ini dari
jarak jauh, maklum jarak jauhnya, kehujanan juga. Oh, tadi kehujanan Pak Ya, Angga. kehujanan. Maaf ya, ini kita duduk lagi di sini. Iya. Pak Angga di situ, waduh. Ini kurang enak kayaknya. Iya. Tapi Namanya kita di tempat kayak gini memang kita dididik seperti ini khususnya. Jadi apa yang mau ditanyakan lagi Pak Angga? Kami rasa tidak ada lagi perlu yang kami sampaikan, kami ragukan bahwasanya paguyuban ini benar-benar mendidik ya saudara-saudara kita yang ingin berubah mindset, mengubah tata cara perbuatan selama ini kalau kurang baik. Kalau masuk ke sini insya Allah berubah dengan adanya selalu berzikirullah, selalu bersolat 5 waktu, itu tadi Gus ya. Ya betul. Iya, insya Allah. Ya. Jadi mungkin Pak Angga ya, sebelum Pak Angga tutup, Iya. saya akan berpesan, wahai saudaraku, dimanapun Anda berada, ayo kita perbaiki kolbu kita, karena ini sudah akhir zaman. Jangan sampai kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan sholat tobat, mandi tobat, lakukan zikirullah, kerjakan sholat, dan berlaku baiklah dengan orang lain. Berpikir positif, berbuat positif, senanglah berbagi. Wahai saudaraku yang dimanapun Anda berada, kita, saya, kalian semua asli penduduk Nusantara ini. Saran saya, lestarikan, abadikan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Jangan kita cemooh, jangan kita hina. Karena apa? Karena itu harta peninggalan nenek moyang kita. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, bagaimanapun orang mencela saya tidak peduli. Karena apa? Menurut saya mereka orang baik. Hanya nafsulah yang mengendalikan mereka. Jadi saya tidak memikirkan bahwa dia itu jahat, tidak. Justru saya berhidayah fatihah pada orang-orang yang menghina saya, mencemooh saya, memfitnah saya. Jadi saya doakan, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang-orang yang selalu menghina saya, ya Allah, dan ampunilah dosa-dosanya, ya Allah, karena mereka tidak tahu dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya kerjakan setiap malam, ya Allah. Ya Allah, jika ada orang-orang yang dengki kepada saya, ya Allah, hapuslah kedengkiannya, ya Allah, dan berikanlah dia surga-surgamu, ya Allah. Ya Allah, jika ada orang yang dendam dengan saya, ya Allah, bukakanlah pintu hatinya, ya Allah, sehingga beliau mau memaafkan saya. Amin, amin. Jadi itu pesan saya. Jadi mungkin seperti itu aja Pak Angga ya. Ya, terima Mohon kasih. maaf kalau ada kesalahan. Ya, sama-sama ini Gus ya. Video ini semoga bermanfaat bagi saudara kita yang di luaran sana. Terus jangan lupa like and comment, subscribe video kita agar selalu mendapatkan tayangan-tayangan yang kita berikan, Pak Angga ya. Terima kasih Pak Angga sudah mau memvideokan. Mohon maaf, ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Sulawesi. Duluran Sulawesi.